Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Susdan. Situasi pinggir jalan ya teman-teman ya. Pada berangkat bekerja anak-anak. Ayahnya berangkat bekerja, orang anak-anaknya berangkat sekolah. Ada yang naik sepeda, ada yang dianterin. Situasi kita ya, jadi di pinggir jalan. Oke, kita kembali ke tanaman tabu lampot. Nah, saat ini kita ada jambu kristal merah jumbo atau KMJ, kristal merah jumbo teman-teman. Pembibitannya cangkok dan ini kita ikat dengan bambu, tujuannya untuk merapikan saja sih teman, agar lebih, memang tidak akan bisa meluruskan, tapi akan lebih rapi saja teman-teman. Dan sudah berbuah. Oke, jadi biasanya kalau yang kita taruh di pot itu biasanya potensinya besar. Ketika masih di polybag udah bagus, atau batangnya besar, atau rimbun, atau memang udah berbuah. Nah, itu kita akan taruh di polybag. Nah, jadi memang kalau yang mohon maaf kita akan taruh di pot. Jadi yang kita taruh di pot itu memang kecenderungannya harganya lebih mahal. Jadi memang bisa faktor media tanam yang mungkin kualitasnya bagus, bisa juga karena perawatan, bisa juga karena pembentukan, kemudian karena potnya juga lumayan. Tapi kalau pot kan cenderung harga turun. Kalau pohon makin tinggi cenderung makin lama harga makin naik. Beda kalau pot kan makin lama harga pasti makin turun. Nah, kemudian soal harga teman-teman. Jadi kenapa kemudian kalau di pot tabu lampot lebih mahal, karena memang ya esensi nilai seninya itu teman-teman yang mahal gitu ya. Di pot bisa berbuah, pendek, rimbun, cakep, itu menurut saya memang seninya udah berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari yang murah, mungkin nyari yang di polybag. Kita juga ada di polybag dengan pilihan harga, misalkan kecil, sedang, besar. Di besar kita ada polybag 50. Takutnya kan mau ditanam di tanah kan bisa aja gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke tanaman, fokus ke tanaman teman-teman. Jadi memang ini terlihat dari awal itu pertumbuhannya memang bagus, terlihat subur ya teman-teman ya. Terlihat subur. Nah, oke, ini udah berbunga. Nah, ini kita potek. Ini ada buahnya. Kemungkinan kalaupun buahnya nggak jadi, ada akan tunas-tunas baru. Biasanya sih seperti itu, sederhana saja sih kami ya. Sederhana. Daun-daun tua juga kita akan buangin. Nah, nanti pasti akan muncul tunas-tunas baru, daun baru. Oke. Nah, seperti ini. Nah, saya juga berharap dari batang itu nanti akan muncul bakal buah teman-teman. Sederhana kan, berulang-ulang ya, tinggal bagaimana tindakan kita, eksekusi kita. Mau melaksanakan teori enggak gitu, mau melaksanakan yang harus diterapkan enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian hal-hal lain ini tinggal kita tinggal membuat sebuah tanaman agar horizontal ya, ranting-rantingnya ke samping teman-teman. Karena dari ranting ke samping itu biasanya nanti akan fokus ke pembuahan. Jadi kalau yang tunasnya ke atas itu biasanya kecenderungannya adalah pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan ranting tunas baru. Tapi kalau tunas yang ke samping pertumbuhannya cenderung generatif atau pertumbuhan pembuahan bunga dan sebagainya. Seperti ini. Jadi memang yang biasanya sama pembeli ditaksir itu adalah rindang, subur dan sebagainya. Tapi kalau proses ini ya memang masih penjarangan daun. Tujuan saya adalah masih belum pembuahan teman-teman, meskipun ini udah ada buahnya ya. Nah, ini udah pada berbunga, tapi saya tetap mau fokus ke perbanyakan ranting, penguatan pohon dan perbanyakan akar. Jadi biar kelihatan gemuk, semua ranting ada. Nah, saya konsepnya seperti itu, dan saya
berharap agar pertumbuhan itu selalu horizontal, tidak ke atas. Apalagi ini kan faktor tabu lampot ya. Itu saya coba membuat sebuah nilai seni yang memang dilihat juga bagus, menghasilkan. Nah, itu harapan kami teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini orang-orang pada berangkat kerja, kemudian pada mengantar anak sekolah. Oke, macam-macam karena kita di pinggir jalan, jadi sesekali ya berangkat kerja, orang-orang pada di pinggir jalan, ada yang naik sepeda. Nah, asik ya teman-teman ya, ingat masa kecil. Dulu jalan kaki. Nah, oke, kemudian berikutnya adalah saya berharap dari ranting-ranting ini yang ada yang tunas baru yang arahnya horizontal ke samping, memenuhi semua sisi dari tanaman tersebut, arah mata angin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini memang prospeknya bagus, maksudnya pertumbuhannya bagus. Kemudian kristal merah jumbo juga untuk level selain pertumbuhan juga ada apa ya, pembuahannya juga lebih cepat, perawatannya juga lebih enak. Cocok banget sih untuk dikoleksi sama teman-teman penghobi. Nah, jadi makanya di tempat saya ini kristal merah jumbo di pot ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 teman-teman. 3, kemudian di polybagnya ada berapa ya? Ada 3 juga. Yang kita tanam di tanah ada 1. Karena memang prospeknya bagus selain jambu kristal ya. Kita di tanah juga nanam jambu kristal, swimmic pala, red diamond atau hong paus, sama satu lagi kristal merah jumbo. Nah, itu untuk jambu biji, non bijinya ada 4 jenis yang kita tanam teman-teman. Untuk jambu air ya ada madu deli 2 kita tanam di tanah, kiojok 1, sama jambu air apel 1. Jadi ada 4. Ada mangga cokanan juga, ada kelengkeng diamond juga. Seperti itu. Jadi untuk jenis jambu, karena ini dalamnya merah, jadi ini varian baru ibaratnya ya. Jadi masih banyak sering dicari, KMJ itu masih banyak dicari sama para penghobi ya, para kolektor. Karena ya itu tadi, kalau pengalaman saya ini pertumbuhannya enak, bagus meskipun fresh cangkok. Kemudian berbuahnya juga lebih cepat. Cepetan mana sama jambu kristal putih misalkan, hampir sama, nggak ada bedanya sih. Paling pembedanya adalah warna dalamnya ini merah. Nah, itu yang mungkin dicari sama teman-teman penghobi. Seperti itu sih. Nah, proses yang lainnya hampir sama, nggak ada bedanya teman-teman. Yang penting memang perawatan ya, perawatannya harus maksimal, itu aja. Oke, apalagi yang perlu saya sampaikan ya. Iya, terkait dengan batang ya. Kalau pengalaman saya sih kan ada kecil, sedang, besar. Batang besar akan lebih cepat proses pertumbuhannya. Itu menurut analogi saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Tapi syaratnya adalah memang akarnya memang harus udah matang ya, maksudnya tidak berwarna putih. Nah, demikian dari kami, Kebun Zudan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita review perkembangan ini, entah itu per minggu atau per bulan, atau tanaman jenis tanaman yang lainnya. Terima kasih, salam tabu lampot.